Ya. Pak Jimmy kok usianya GKI kok masih muda ya? 34 tahun. Kok begitu ya? SU berapa tahun Pak Bun, Ibu? 95 ya kalau nggak salah didewasakan. Jadi berapa tuh? Ya sekitar gitulah ada. Ada yang tahu nggak usia ada jemaat GKI yang paling tua, yang paling lama usianya? Boleh ditampilkan, Niel. Nah, kita lagi mengingat penyatuan GKI. Nanti saya akan jelaskan. Oke, next. Nah, gini nih ceritanya nih ya. Kenapa 34 tahun itu begini nih. Mulanya tuh Gereja Kristen Indonesia itu terdiri dari 3 gereja besar, 3 wilayah besar. Yaitu GKI di Jawa Timur. Yang establishnya itu tanggal 24 Februari 1934. Lalu GKI di Jawa Barat yang menjadi sinodenya itu, lembaganya itu 24 Maret tahun 1940. Lalu ada di GKI Jawa Tengah 8 Agustus 1945. Nah, dari ketiga gereja besar ini ya, di Jateng, Jatim, Jabar, memang usianya ada yang lebih tua. Ini nih jadi sinodenya, jadi lembaga ya, jadi lembaga satu arah, satu kepemimpinan gereja. Salah satu GKI yang tertua itu di dunia itu adalah GKI Indramayu, tempat saya, asal saya. Itu tuh tanggal 13 Desember 1858. Hari ulang tahunnya. Jadi udah 150-an sekian ya. Jauh. Waktu zamannya Tionghoa Kito Kahwe. Waduh, minta maaf kalau saya salah ngomong nih. Ya begitulah. Nah, lalu 3 sinode besar ini Jateng, Jabar, Jatim itu bergumul. Lah kita ini kan gerejanya sama ya. Tionghoa Kito Kahwe. Walaupun badan sendingnya berbeda-beda. Misinya itu ada yang NZV, Netherlands Sending Vereniging, maaf juga kalau salah-salah ngomong. Ada juga yang Genestop itu dari Jerman. Tetapi akhirnya itu mereka GKI itu Jateng, Jatim, Jabar itu menghayati hidupnya kita ini di Indonesia. Nggak bisa terpecah-pecah. Harus satu. Maka kerinduan untuk menjadi gereja yang erat, yang dinamis itu pada tanggal 27 Maret tahun 1962 itu rekonsiliasi ini. Ayo kita ngobrol lah. Maka terciptalah Sinode AM itu umum, GKI. Tuh bayangkan dari tahun 62 ya. Akhirnya tahun tanggal 26 Agustus 1988 dalam persidangan Majelis Sinode di Ciawi, Kinasih, menyatakan, mungkin ada nih Bapak Ibu yang pernah ikut sidang sinode ini. Pak Eri mungkin pernah tahu ada sidang sinode ini yang tua-tua nih, yang lama-lama. Menyatakan, mengikrarkan bahwa GKI adalah satu. Jadi mulai dari arah sinode wilayah, klasis itu nanti sinode wilayah itu hilang nanti proyek tahun-tahun depan. Maka kita menghayati sekarang nih ya, tadi kemarin sih tepatnya tanggal 26 Agustus, merayakan penyatuan GKI. Nah setelah 30 perjalanan sejarahnya, coba saya mau tanya nih. Adakah di sini yang baru pertama kali menjadi anggota GKI? Adakah? Adakah yang baru pertama kali jadi anggota GKI atau baru pertama kali ke Gereja Kristen Indonesia, entah di Surya Utama atau di tempat yang lain, di bawah 1 tahun? Di bawah 5 tahun? Berarti semuanya rata-rata anggota GKI. Dari lahir ya Bu? Dari lahir.
Cah, dari lahir Cah. Wan, dari lahir. Pak Indra, gereja GKI, ini gereja Bapak satu-satunya atau pernah ke gereja-gereja yang lain Pak? Artinya jadi anggota di situ Pak Indra. Enggak Pak ya? GKI aja, iya. Ya wis. Nah, lalu apa nih yang kita banggakan dari GKI? Ecclesia Semper Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang terus memperbarui adalah gereja yang terus berkembang, terus memperbarui. Nah maka GKI bukan gereja yang sempurna, ya saya akui itu. Menurut ahli sejarah bahwa ketika kita melihat sejarah, maka kita berusaha untuk menciptakan masa depan lebih baik. Tidak ada masa depan yang lebih baik jika tidak menghargai masa lalu. Maka coba kita tengok kehidupan kita bergereja sebagai anggota GKI. Saat ini GKI itu terdiri dari 19 klasis Jakarta Selatan, Bojonegoro, Jogja, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Priangan dan seterusnya itu di Surabaya, Bondowoso dan seterusnya itu. Ada sekitar, ada catatan tahun 2020, 230 jemaat GKI Delima, GKI Surya Utama, GKI Samanhudi, GKI di Semarang, Stadion dan seterusnya. Jumlah anggotanya ada 263.688 anggota jemaat. Bayangkan kalau setiap kita mengerjakan misi Allah. Berapa banyak damai sejahtera yang bisa diwujudkan. Karena misi gereja adalah misi Allah. Saya mencoba untuk melihat pendapat publik nih. Apa sih hal yang perlu ditingkatkan atau dalam tanda kurung mengecewakan dari GKI? Ada nggak? Boleh pendapat nggak apa-apa, kita lagi ngobrol kok, santai. Santai, ayo nggak apa-apa. Apa yang mengecewakan? Boleh aja nggak apa-apa. Pak Yong mungkin boleh. Kalau yang lain susah ngomong keras Pak. Ada nggak Pak yang mengecewakan atau yang perlu ditingkatkan dari GKI Pak? Buat ini kursi roda. Hah? Supaya lebih mudah. Apa Pak maksudnya gimana Pak? Jalanan buat kursi roda supaya mudah. Kursi roda. Oh, pendukung gitu Pak ya? Pendukung. Oh ya, mengecewakan artinya gini. GKI juga baik kalau memperhatikan kaum disabilitas gitu Pak ya. Betul ya? Betul. Untungnya GKI Surya Utama mulai ke arah situ ya, kan ada rel untuk bisa jalan yang menggunakan kursi roda atau yang menggunakan tongkat. Ya. Makasih Pak. Mungkin akan dipertimbangkan ditampung nih. Apalagi nih yang mengecewakan, yang perlu ditingkatkan dari GKI. Ayo nggak apa-apa, jangan ngomong di belakang, sekarang di hadapan saya. Di hadapan penatua, nggak apa-apa Bapak Ibu, santai aja, ini ngobrol kok, ini ngobrol. Ya sudah saya balik. Apa yang membanggakan dari GKI? Nih saya ada pendapat satu nih dari Serti Thomas Kristo mengatakan gini. Saya bangga sebagai anggota GKI karena GKI konsisten. Betul ya? Menjadi pendeta aturannya baku, harus pendidikan, teologi, proses bina kader, ada pra penempatan panjang jadi pendeta contohnya. Jadi penatua ya, prosesnya banyak. Oh yang ngomong-ngomong penatua, Bapak Ibu diajak loh ikut terlibat dalam pemilihan penatua. Ada pemilihannya, ditulis calon-calonnya itu ya. Lihat warta jemaat juga nih, ayo diisi. Ini juga membangun GKI masa depan nih. Itu yang membanggakan, konsisten. Lalu seperti pendapat Pak Thomas Kristo, yang mengecewakan adalah yang perlu ditingkatkan. Wah,
Alasannya positif nih pendapatnya nih. Yang perlu ditingkatkan adalah GKI harus mampu membuka diri terhadap perubahan dan globalisasi, khususnya kemajuan teknologi. Ya. Ke depan nanti gereja yang high teknologi gitu. Maka bagaimana ini memikirkan oma-oma, opa-opa yang bisa eksis dalam kehidupan dunia multimedia dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa GKI mempunyai potensi berkembang ke depan, tetapi juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Maka kita nih yang wajib membuat GKI menjadi lebih kuat di masa depan. Next. Kalau tema kita itu terus belajar berjalan bersama sebagai gereja, maka saya mulai dengan pertanyaan lagi, ucapan apa yang ingin Bapak Ibu ucapkan di hari HUT GKI ini? Apa nih? Kan biasanya kalau orang ulang tahun kan, Jimmy, selamat ulang tahun, sehat, makin mantep pelayanannya, keluarganya diberkati dan seterusnya. Nah, kalau GKI ulang tahun, apa ucapannya nih Bapak Ibu nih? Boleh kalau bisa ngisi di kolom chat di YouTube, boleh. Saya mau tahu pendapatnya. Atau yang lain, boleh? Boleh siapa saja nih? Coba kita lihat. Siapa ya? Siapa? Pak Yung, mau pilih siapa yang suruh jawab, Pak? Sebut Pak namanya. Siapa nih? Pak Heri. Pak Heri, apa Pak ucapan untuk HUT GKI Pak? Ayo Pak, boleh Pak, saya kasih Pak. Ucapnya bagaimana Pak kalau ulang tahun Pak? Makin banyak jemaat yang mampu melayani gitu ya. Ini kepada Bapak Ibu semua. Soalnya Ya, saya kelihatan lagi tuh. Ya, makin bertumbuh, makin maju, makin berhikmat gitu ya pelayanannya. Apalagi nih, siapa nih yang di sini yang merasa Pak muda nih? Coba, Dwi. Coba lihat di sini ada yang lebih muda dari kamu nggak, Dwi? Nggak ada, berarti kamu paling muda, Dwi. Apa ucapan ulang tahunmu untuk GKI, Dwi? Yang keras, Dwi, teriak. Oke, Dwi, dapat apa? Mengikuti perkembangan zaman ya. Ke depan, betul. Ini ada Ferianto di YouTube. Selamat ulang tahun GKI, semoga terus bertumbuh dan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Serti juga tambahin lagi, belajar menjadi gereja yang baik. Ya, artinya bahwa kita ingin gereja kita itu makin hari makin berdampak yang baik. Ketika kita ngomong selamat ulang tahun kepada GKI, itu artinya kita ngomong pada diri kita sendiri. Karena gereja adalah kita. Kalau kita ngomongin gereja, sebenarnya kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Kalau kita ngomongin, begini begitu, apa yang udah kita berikan? Maka untuk itu, belajar dari bacaan Alkitab, next. Di kitab bacaan yang pertama, kita melihat tentang kerendahan hati. Jangan belaga, jangan sombong. Semua sama kok di gereja.
Beda fungsionalnya, ada pendeta, ada penatua, ada siapapun, tetapi semuanya sama. Gereja adalah umat Tuhan, hamba Tuhan. Maka kendalikan ego. Mungkin ada pendapat-pendapat yang kontra dengan satu dan yang lain, tapi kita coba kendalikan. Kita fokus untuk memuliakan Allah. Lalu nggak perlu membanding-bandingkan gereja ini dengan belajar boleh. Tetapi kita selalu, apa yang sudah kita lakukan untuk gereja kita ini? Di kitab Mazmur yang kita kidungkan tadi, mengatakan bahwa berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka dengan segala perintahnya. Fokusnya ke Tuhan saja. Maka ayo Bapak Ibu, kita mulai menyatakan apa sih yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupanku sebagai anggota GKI. GKI sudah utama saja. Coba kalau kita lihat saat ini, aku bisa pelayanan musik. Tanya penatua gimana caranya pelayanan musik. Aku pengen nyumbang waktu, memberikan waktuku. Apa yang bisa aku lakukan? Tanya penatua. Nyumbang hartaku, nyumbang apaku, silakan. Takut akan Tuhan dalam arti mencoba untuk memperhatikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menarik dalam bacaan yang kedua, Ibrani itu mengatakan bahwa ketika kita diundang untuk mengeratkan persekutuan. Ya Bapak Ibu, coba nih dilihat. Ada enggak yang baru pertama kali kita jumpai hari ini? Coba dilihat kanan kirinya. Coba yang baru pertama kali dijumpai, ada enggak? Saya tanya. Apa ya? Bu Nani, ada yang baru pertama kali dijumpai nggak Bu dari sekian banyak ini? Ada berapa nih? Ada nggak Bu? Mungkin ada Bu ya. Nah, saya senang nih. Ada Ibu Ong, Pak Indra yang dengan segala keterbatasannya, tapi tetap mengikuti kebaktian onsite. Hari ini juga mulai dilangsungkan kembali sekolah minggu onsite tuh ya. Yang bersama anaknya yang sekolah minggu di bawah adakah? Silakan angkat tangan, saya mau tahu. Yang anak-anaknya, oh ya makasih 1, 2, 3, 4, 5, wah banyak nih. 6, wah 7, banyak, nah lihat lagi ya. Terima kasih kepercayaannya. Ini memberi bukti bahwa bergereja onsite sudah aman. Walaupun tetap harus protokol kesehatan ya, Bu ya, Pak ya. Beritakan, GKI Sira Utama berusaha untuk kembali bangkit. Remaja sudah onsite, sekolah minggu onsite. PA nanti ya? PA nanti? Oh nanti ya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya boleh dilakukan, tapi pikirkan lalu apa sumbangsi saya? Nah Bapak Ibu saling berkait Tuhan, dari Lukas kita belajar tentang kerendahan hati. Bahwa hidup bergereja itu perlu modal utamanya itu adalah kerendahan hati. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Rendah hati menggunakan kata bahasa Yunani itu praios. Praios ini bahasa yang khusus, bahasa Yunani itu maknanya itu memiliki kesabaran, memiliki keramahan, memiliki kelemah lembutan dan belas kasihan. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata praios ini dengan kata dan barang siapa merendahkan diri, praios. Jadi merendahkan diri itu ia orang yang sabar.
Ia orang yang ramah, ia orang yang lemah lembut, ia orang yang berbelas kasihan kepada sesamanya. Nah, bayangkan kalau gereja Kristen Indonesia orang-orangnya itu ramah, lemah lembut, penuh belas kasihan. Maka damai sejahtera akan dinyatakan. Next. Untuk itu dalam HUT GKI yang ke-34, saya mengajak kita untuk memperhatikan 4 hal. Saya kasih akronim hati. Yaitu himpunkan. Yang pertama, himpunkan anggotanya. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani tadi ya. Besok minggu depan, ingatkan temannya untuk ikut kebaktian online, onsite di GKI Surya Utama. 1 orang, ajak 1 orang. Hubungi 1 orang. Yang beda rumah tentunya. Ingatkan, ayo datang. Ini salah satu langkah kita bersyukur sebagai GKI. Himpunkan anggotanya nih, yang udah lama nggak tahu nih. Ini si Anu di mana ya? Hubungi penatua, hubungi pendeta. Pak, si Anu udah lama nggak gereja. Ayo Pak hubungi, ayo Pak dilawat, ayo Bu dilawat. Yang pertama, eratkan persekutuan kita. Yang kedua, ambil sikap rendah hati, jangan sombong. Kita semua punya kapasitas. Saya melihat dari sini tuh banyak orang hebat. Akademisnya hebat, ekonominya hebat, sosialisasinya hebat. GKI itu gereja yang diberkati. Lihat gedung kita. Tapi ayo kita mempunyai prairos tadi, kerendahan hati tadi. Yang hangat, yang akrab, yang lemah lembut. Dan itu didasari oleh hal yang ketiga, takut akan Tuhan. Nih buat majelis jemaat nih, para pendeta, para penatua, ketika bersidang ya, bukan hanya pendapatnya aku, tapi takut akan Tuhan. Para pengurus komisi dan kita semua perlu takut akan Tuhan. Nah, ayo makanya kita takut akan Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan. Dengan demikian, hal yang keempat, ikhlas menyatakan shalom. Jangan cuma memperhatikan orang-orang yang hebat, tapi perhatikan juga mereka yang lemah, mereka yang perlu membutuhkan perhatian. Dengan demikian gereja kita mempunyai hati seorang hamba seperti Yesus. Nah, saya mengajak kalau hari ini ada sekitar yang datang onsite ini, saya lihat dulu 100 lebih. Coba dari kita komitmen apa? Komitmen apa yang bisa kita lakukan untuk GKI? Komitmen apa nih? Silakan dipikirkan komitmennya untuk GKI. Atau kalau tidak secara GKI sebagai tubuh Kristus. Dan nyatakanlah. Selamat berjalan bersama sebagai tubuh Kristus di GKI. Paling tidak di Gereja Kristen Indonesia Surya Utama. Kiranya nama Tuhan makin dimuliakan, persekutuan kita makin hangat, pelayanan kita makin kuat, dan semuanya itu merupakan kesaksian untuk Kristus. Amin.